Nangis teman-teman. Investasi sudah dilakukan, semua yang dia hasilkan dalam usahanya bertahun-tahun di bidang lain untuk sekedar mewujudkan usaha yang dia impikan ini. Akhirnya kandas teman-teman. Karena apa? Karena peraturan. Inilah perlunya regulasi di dalam negara ini berpihak 100% kepada masyarakat. Bagaimana para regulator itu harus benar-benar memikirkan bagaimana masyarakat ini menghadapi segala persoalan yang harus mereka hadapi. Bagaimana orang kemudian tidak bisa berusaha hanya karena peraturan-peraturan yang ditambah dan ditambal sulam seperti ini. Nah, ini saya ingin menyampaikan hal semacam ini, termasuk apa yang terjadi pada VTube, teman-teman. VTube juga terganjal itu. Padahal apa yang terjadi? Karena belum siapnya negara ini untuk menyediakan regulasi yang tepat untuk bisnis yang inovatif yang dihadirkan oleh VTube. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Dan semua teman-teman yang menonton channel Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel yang Anda tunggu-tunggu. Teman-teman, saya tidak muncul wajah karena saya mau menyampaikan berita-berita yang hangat ini. Pagi ini saya mendapati Detik Finance, satu berita tentang UMKM. Viral, UMKM terancam denda 4 miliar jual makanan tanpa izin BPOM. 15 Oktober 2021, sebenarnya udah lama ya. Tapi baru saya dapatkan hari ini. Oke lah. Teman-teman yang sudah baca, mohon maaf, tapi yang belum baca ini kita bacakan ya, teman-teman ya. Ini berita ini istimewa karena ini kaitannya dengan bagaimana regulator atau para pemilik kebijakan di negara ini bagaimana memperlakukan bisnis dan para pebisnis di negeri ini. Kita akan mengomentari dan ada satu pengalaman yang menggemaskan yang dialami oleh teman dekat saya di rumah dekat sini terkait dengan hal seperti ini dan bagaimana akibatnya terhadap kehidupan dia. Coba kita akan lihat, kita akan baca dulu. Media sosial Twitter dihebohkan dengan curhatan salah satu warganet yang membagikan cerita seorang pelaku usaha UMKM makanan beku atau frozen food yang terancam penjara hingga didenda sebesar 4 miliar karena tidak memiliki izin edar PIRT atau BPOM. Di-share sama temen gua karena gua jualan. Buat teman-teman UMKM yang jualan frozen food, ada yang ngalamin gini juga. Gua lagi nanya ini cerita awalnya gimana. Tapi kalau sampai dipolisiin hanya karena nggak ada BPOM atau PIRT, ya piye? Kata seorang warganet yang muncul dengan nama akun AC atau bintang-bintang diunggah pada Jumat 14/10/2021. Lebih lanjut dalam postingan tersebut juga pengunggah menambahkan potongan gambar yang diduga berasal dari Instagram Story. Di dalamnya pelaku usaha itu menceritakan kronologi awal mula hingga terancam didenda. Jadi, nah ini ceritanya nih. Jadi minggu lalu Resto dapat undangan klarifikasi dari polisi untuk produk frozen food yang dijual di GrabFood. Padahal frozen food bukan kita jual ke supermarket. Cuma jual karena kemarin PPKM dan memang kan biasa Resto jual versi bekunya untuk customer masak sendiri di rumah. Isi potongan gambar tersebut ternyata dipermasalahkan. Jual makanan beku harus tetap ada izin edar PIRT atau BPOM walaupun kita sudah berbadan PT dan barang Resto sendiri. Intinya semua yang disimpan, masa simpan lebih dari 1 minggu harus diurus perizinannya, sambungnya. Saat itu dia mengatakan pihaknya kena tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda 4 miliar karena jual makanan beku. Dia pun memenuhi undangan klarifikasi ke pihak berwenang. Pengunggah dalam foto menuturkan
Saat tiba di lokasi ada banyak orang dengan kasus serupa, diantaranya penjual bubuk cabai, mie beku, dan kopi bubuk. Sampai sana kita disuruh tunggu, diminta klarifikasi, polisi ngetik laporan pelan-pelan, ditanya bahan apa aja yang dipakai, cara memasaknya, jual kemana, berapa jumlah staf, omset berapa, minta surat legalitas perusahaan, terakhir dikasih tahu pelanggaran undang-undang apa aja yang dilanggar beserta sanksinya. Jadi bukan UUD nih, mesti undang-undangnya. Di UUD kan tidak. Setelah mendengar aspirasi dari pelaku usaha, pihak berwenang pun melepaskan mereka. Asalnya pelaku usaha itu diminta untuk menghadirkan pegawai lainnya hingga ojek online yang pernah mengantarkan produk frozen foodnya. Namun rencana tersebut diurungkan karena berbagai alasan. Di akhir curhatan yang dibagikan melalui potongan gambar itu, dia menginginkan pelaku UMKM lain untuk mengurus perizinan pangan industri rumah tangga PIRT atau BPOM. Dia juga menyebut jika belum mampu mengurus izin, maka disarankan untuk tidak menjual merek produk usaha. Nah, ingat ya, merek produk usaha artinya brand ya. Jangan membuat brand sendiri kalau tidak punya izin. Oke. Kalau udah terlanjur dipanggil klarifikasi, kasih tahu aja apa kondisi sekarang dan kemampuan kalian di berapa, maksudnya kemampuannya seberapa untuk misalnya denda berapa gitu kan. Jangan berusaha membenarkan kooperatif aja dan tetap bertahan, tuturnya. Memang sih cari duit lagi susah sekarang. Tapi dengan ada ini kita anggap aja proses yang harus dijalanin, dan semoga bisnis kita dilimpahi rezeki yang lebih. Di sana ada poster untuk mendapatkan mutiara, kita harus ke laut yang dalam. Ya mungkin kemarin kita mampir ke laut yang dalam, sekarang waktunya dapat mutiaranya, tutupnya. Teman-teman, menanggapi kabar ini saya tergelitik. Kenapa? Saat ini kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita itu semuanya sedang dalam keadaan yang menderita karena COVID-19 yang tidak kunjung reda ya. Ya sudah mulai reda, tapi akibat ekonomi masih sangat parah. Mencari uang sulit sekali. Jualan apa aja sulit sekali. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, kemudian malah dilakukan penegakan hukum terhadap para penjual makanan frozen food yang harus memiliki izin BPOM. Saya memandang hal semacam ini seharusnya lebih lunak ya, jangan sampai ini justru menjadi blunder buat masyarakat kita. Mencari rezeki lagi sangat susah, kemudian harus memenuhi segala macam. Padahal teman-teman kalau tahu BPOM itu, untuk mendapatkan izin BPOM itu juga tidak mudah, ada berbagai macam syarat. Nah, ini saya ingin menyampaikan satu cerita, satu pengalaman dari seorang teman. Karena teman ini dekat sama saya sehingga dia cerita sampai nangis-nangis juga ya, ceritanya tidak nangis bombay lah dia. Dan saya prihatin sekali, makanya saya membuat konten ini. Seandainya tidak ada keprihatinan terhadap itu, saya tidak mungkin akan membuat konten. Jadi begini, seorang teman yang memproduksi minyak squalene. Minyak squalene itu minyak dari ikan. Ikan dia kebetulan membuat dari ikan hiu botol ya. Ingat, ikan hiu botol. Jadi kalau teman-teman kaget, ikan hiu itu kan dikonservasi. Oke, ada ikan hiu yang dikonservasi, ada yang tidak. Ikan hiu botol adalah ikan hiu yang tidak dikonservasi. Jadi nanti teman-teman bisa googling apa aja yang dikonservasi dan mana yang tidak. Apakah ikan hiu botol termasuk yang dikonservasi atau tidak? Nah, jadi saya sampaikan ikan hiu botol tidak termasuk ikan hiu yang dikonservasi. Oke. Teman saya membuat minyak squalene dari ikan hiu. Tapi dia membuatnya dengan cara ya handmade lah, dengan keterbatasan, segala keterbatasan yang ada, belum mempunyai tempat usaha yang proper gitu, juga mesin-mesinnya juga belum proper. Nah, apa yang terjadi? Saya akan tarik ke belakang dulu. Untuk bisa membuat
minyak squalene dengan kualitas yang bagus, dia di tahun 2003, dia bukan 2003, 2006, dia harus membayar sebuah penelitian melalui sebuah perguruan tinggi di sini. Dan itu bukan murah ya, penelitian seperti itu ya biasanya satu penelitian untuk keperluan usaha ya paling tidak 25 juta ya. Dan itu penelitian dilakukan hanya untuk melihat kemungkinan minyak yang diproduksinya itu nanti cukup baik untuk kesehatan atau dan lain sebagainya, pokoknya untuk memenuhi hajat kesehatan masyarakat ya. Ini gizi, jadi bukan obat ya, beda. Ini bukan obat tapi ini adalah suplemen. Oke. Setelah terjadi penelitian sudah selesai dan bagus hasilnya, memungkinkan untuk dikembangkan, mulailah dia melakukannya. Kemudian di tahun 2009 dia sudah mulai mempunyai satu usaha. Ternyata di tahun itu dia dilarang untuk mengedarkannya. Karena apa? Karena ketika mengajukan izin BPOM, dia tidak proper tadi, jadi tidak bisa diberikan izin BPOM atau izin BPOM dia. Dia tidak bisa mendapatkan izin tersebut. Dia untuk mendapatkan izin tersebut dia mempunyai dua hal yang harus dia selesaikan. Yang pertama adalah tentang tempat produksinya, harus spesifik, tidak harus benar-benar tempat produksi yang digunakan itu adalah khusus untuk membuat itu, tidak bisa dilakukan di rumah, di space yang ada di rumah. Jadi harus dipisahkan dan harus benar-benar representatif, juga proper gitu. Nah, kemudian yang kedua, mesin yang digunakan juga harus mesin yang proper juga. Nah, ada dua hal itu. Teman-teman, untuk membuat sebuah usaha, apalagi ini rumah tangga ya, maksudnya usaha kecil, kemudian harus membuat pabrik atau tempat produksi, lalu harus mengadakan mesin yang baik, yang proper, yang pokoknya yang lebih bagus gitu dari yang dia punya, itu bukan masalah yang mudah. Ya, sekali lagi orang berusaha belum tentu punya modal yang cukup untuk menjalankan, untuk membuat, untuk mengadakan semua itu. Apa yang terjadi, dia harus bersabar menunggu sampai tahun 2013 baru dia bisa mendirikan sebuah pabrik kecil, tempat usaha lah. Kalau dibilang pabrik ya tempat usaha kecil dan dengan mesin yang proper. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Dulu ketika tahun 2006, 7, 8, 9 dia melakukan usaha itu, dia punya seorang apoteker atau tenaga farmasi atau apoteker lah. Saya nggak terlalu ini saya kurang pasti nih, apoteker atau farmasi di antara dua itu. Oke. Untuk menjalankan bisnis yang memproduksi squalene itu memang harus ada tenaga ahli yang di bidang itu, dan dia dulunya mempunyai, dan tidak ada regulasi khusus untuk apoteker yang melakukan tugas tersebut. Tapi di tahun 2011 muncullah sebuah peraturan menteri ya. Kita akan buka peraturan menterinya. Di sini saya tadi sudah menyiapkan ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 garis Menkes garis peraturan garis per garis 5 2011 ya. Nomor 889 2011. Di sini disebutkan
di pasal 7 atau berapa tadi? Coba kita lihat pasalnya berapa. Di sini pas bab 2 registrasi bagian ke-1 pasal 2 ini. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi bagaimana dimaksud ayat 1 berupa STRA atau STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Kita balik ke atas, apa itu STRA dan STRTTK? Nah, ada keterangan di sini. Surat tanda registrasi apoteker yang selanjutnya disebut STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi. Kemudian STRTTK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi. Nah, peraturan yang baru ini teman-teman, ini akibatnya besar untuk dunia usaha yang dijalani oleh teman saya. Apa? Ingat bahwa di tahun 2009 dia mentok tidak bisa edar karena BPOM-nya gagal. BPOM gagal. Karena apa? Karena belum punya gudang, belum punya pabrik, belum punya tempat yang representatif untuk produksi. Ketika dia berusaha entah dengan bekerja apa segala macam mengumpulkan uang untuk memenuhi kriteria BPOM, terjadilah itu di tahun 2013. Dia mampu membuat tempat untuk usaha sekaligus dengan alat yang komplit yang cukup. Dengan usaha dari mana-mana, dari dia berusaha untuk bisnis yang lain lah, sekadar untuk mewujudkan semua impian ini. Jadi dia ini punya impian ingin memproduksi minyak skolen ini karena ini mempunyai satu peluang yang sangat besar di pasar, baik lokal, domestik maupun internasional. Tapi untuk ke sana dia harus mengadakan sarana dan prasarana atau infrastruktur ya. Infrastruktur selesai tahun 2013, tapi tahun 2011 tenaga farmasi atau apoteker lah yang dia miliki, yang harusnya melaksanakan tugas-tugas dalam produksi ini harus ada itu. Ternyata terbatasi, yang dulu hanya dengan lulus sebagai seorang apoteker atau seorang farmasi itu kesarjanaannya atau apa. Tapi dengan peraturan baru ini yang dikeluarkan tahun 2011 di mana dia belum menyelesaikan infrastruktur, malah justru muncul peraturan yang baru. Menyebabkan apa? Menyebabkan tenaga yang dia miliki, tenaga ahli yang dia miliki tidak lagi verified untuk melakukan usaha, untuk mensupport usaha yang dia miliki itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 2013 ketika dia mengajukan BPOM lagi, mentok lagi karena sekarang yang dulu karena infrastruktur, sekarang mentok karena peraturan baru terkait dengan tenaga kefarmasian atau apoteker, saya nggak tahu yang farmasi atau apoteker ya. Oke, teman-teman, peraturan-peraturan yang berubah-ubah seperti ini kadang-kadang tujuannya memang bagus, tujuannya untuk memperbaiki kualitas apa segala macam, untuk bisa bersaing di tingkat dunia dan lain sebagainya. Tapi ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini, pengusaha menjadi korban, teman-teman. Bagaimana dia seorang pengusaha kecil, UMKM, yang untuk memulai usaha saja harus membayar sebuah penelitian yang harganya 25 juta. Kemudian karena tidak bisa menembus BPOM terkait dengan infrastruktur, dia harus mengusahakan infrastruktur dalam beberapa tahun baru dia mampu dengan upaya yang lain. Ketika dia mampu, justru
ditabrak oleh peraturan baru yang awalnya, yang dulu tidak ada. Akhirnya apa? Nangis teman-teman. Investasi sudah dilakukan, semua yang dia hasilkan dalam usahanya bertahun-tahun di bidang lain untuk sekedar mewujudkan usaha yang dia impikan ini. Akhirnya kandas teman-teman. Karena apa? Karena peraturan. Inilah perlunya regulasi di dalam negara ini berpihak 100% kepada masyarakat. Bagaimana para regulator itu harus benar-benar memikirkan bagaimana masyarakat ini menghadapi segala persoalan yang harus mereka hadapi. Bagaimana orang kemudian tidak bisa berusaha hanya karena peraturan-peraturan yang ditambah dan ditambal sulam seperti ini. Nah, ini saya ingin menyampaikan hal semacam ini. Termasuk apa yang terjadi pada VTube, teman-teman. VTube juga terganjal itu. Padahal apa yang terjadi? Karena belum siapnya negara ini untuk menyediakan regulasi yang tepat untuk bisnis yang inovatif yang dihadirkan oleh VTube. Itu, teman-teman. Jadi, to tell you the truth, seringkali peraturan itu tidak ada, tapi diada-adakan. Dipakai, nggak punya baju, karena belum ada bajunya, diharuskan atau dipaksa untuk memakai baju yang bukan bajunya. Baju milik pihak lain. Nah, ini menyebabkan bisa jadi yang terjadi adalah merugikan masyarakat. Kita lihat VTube yang dirugikan begitu banyak, jutaan, puluhan juta, 17 juta itu bukan sedikit manusia. Nah, ini saya sebenarnya seandainya tidak ada berita tadi ya, saya nggak ngomong banyak-banyak begini, tapi karena ada berita, kemudian kebetulan cerita teman saya nepai ya, jadi saya menyampaikan ini teman-teman ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan omongan-omongan seperti ini juga didengar oleh para pemilik kebijakan dan pemegang kebijakan, dan cobalah lebih cerdas lagi di dalam menanggapi berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga apa yang diinginkan, kebaikan-kebaikan buat masyarakat, pembelaan terhadap masyarakat itu benar-benar menjadi atau berakibat pada pembelaan, bukan justru merugikan. Demikian, selamat siang dan sukses selalu.